Melonjaknya harga emas belakangan ini membuat masyarakat berbondong-bondong berburu emas. Tepatkah langkah menjadikan emas sebagai investasi di tengah harga yang tinggi? Saya, Hendar Nun, akan menemani pagi hari Anda dalam 30 menit ke depan di Sapa Sumbaksal bersama pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Bapak Sukanto Sairuki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Udah beli emas? Mas kawin. Oke Pak, kalau kita berbicara tentang fenomena yang sekarang ini bahwa masyarakat ini begitu antusiasnya untuk membeli emas seperti itu. Betul. Dalam pengamatan dari pengamat Bapak seperti apa? Jadi memang fenomena pembelian emas belakangan ini ya tentu tanda kutip bagi sekitar orang sangat diharapkan gitu ya. Jadi kan hidup ini kan penuh pengharapan. Nah, kan ada pengharapan itu muncul spekulasi. Jadi spekulasinya harga emas kan mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan bisa meningkat. Maka terciptalah tadi yang dikatakan Mas Hendar tadi, orang cenderung untuk ikut-ikutan, tanda kutip ya. Kalau bahasa anak muda itu kan FOMO ya. Tapi kalau dalam bahasa ekonomi namanya demonstrative effect. Jadi ikutan meniru konsumsi orang lain. Nanti kalau dibicarakan tepat atau tidak tentu sangat tergantung dari persepsi gitu ya, persepsi. Tapi menurut data historis memang pembelian investasi maksud saya di emas itu tidak pernah rugi gitu ya. Untuk long term. Dalam waktu yang panjang. Jangka yang panjang ya. Jangka yang panjang. Tapi kalau untuk hanya beli sekarang kemudian jual kan belinya juga mahal, jualnya pasti hanya beberapa saja perak saja ya. Jadi tapi yang sekarang ini kan apa istilahnya trennya itu semakin tinggi gitu, malah ya kecenderungan kayak kemarin nih setelah dia punya uang banyak karena THR misalkan seperti itu, jadi antusias untuk membeli emas itu tinggi di masyarakat. Ya betul. Dan emas ini juga sebenarnya kalau kita lihat data historis Mas Hendar ya, setiap terjadi ketidakstabilan geopolitik, itu akan berpengaruh terhadap pricingnya emas itu. Ya. Jadi harga emas juga ikutan naik. Kenapa? Karena tidak hanya individu yang beli emas sebenarnya. Secara global, bank sentral pun bisa menyimpan dalam bentuk cadangan untuk memperkuat cadangan devisa mereka. Jadi ketika terjadi gonjang-ganjing misalnya perang Irak Amerika, kemudian yang terakhir adalah kebijakan Trump 1, itu emas langsung naik. Jadi bukan individu saja sebenarnya yang membuat emas itu naik, tetapi juga dari pemerintah. Melihat bank sentral Cina juga borong emasnya juga kan. Dia takut berjaga-jaga, ini jangan-jangan jaga nilainya udah beli emas. Akibatnya apa? Hukum demand supply. Ketika demandnya tinggi, ya supply-nya kan begitu aja kan. Maka emas itu akan naik. Nah ini berimbas juga, orang melihat ini kok emas naik, kayaknya belinya sekarang gitu. Ada juga yang mengatakan kenapa pada saat harganya tinggi kita nggak jual aja, karena tadi harapan untuk naik kembali itu tinggi. Jadi orang kan berharap ini jangan sampai ketegangan Amerika dan Tiongkok ini meredah gitu ya, biar harganya kan naik terus. Tapi ternyata kan ekspektasinya berbeda kan, kebijakan Trump mulai melunak gitu ya. Berarti faktor tingginya minat untuk membeli emas itu karena salah satunya faktor itu adalah inflasi ataupun harga emas di dunia itu tinggi atau bagaimana? Ya, yang pertama emas ini kan untuk jaga nilai sebenarnya. Salah satu investasi yang tidak tergerus dengan deflator atau inflasi itu adalah emas. Sebenarnya ada satu lagi tanah, tapi tanah kan tidak terlalu liquid, tidak bisa serta-merta dijual kan. Nah, jadi untuk yang safe haven, katakan orang itu yang aman, ya emas gitu. Jadi emas ini kan bisa saja diuangkan, anak mau sekolah nanti dijual kembali, betul. Kan. Atau simpan nilainya dalam bentuk ya emas tadi relatif aman sih. Kalau data kita kan 2020 itu sekitar 1 gram itu kan 900-an ya. Kemudian 2024 di ujung itu sudah 1.500.000. Artinya dalam waktu rentan 6 bulan saja kenaikannya kan 50%. Terus sekarang turunnya kan nggak sampai 2% kali ya. 2%. Artinya masih untung lah kalau dihitung-hitung dengan kita menabung di bank dengan bunga berapa gitu ya. Taruhlah 2% gitu ya. Akumulasi dalam 6 bulan tidak akan sampai 500.000 kan per gramnya kan gitu.
Pak, kalau tadi kan berbicara dari masyarakat, kemudian juga dari corporate kan itu ada tujuan tertentu seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat individu, apakah itu tidak riskan atau berdampak apa resikonya cukup tinggi ketika misalkan sekarang boleh jadi ikut-ikutan tren karena melihat masyarakat lain dia banyak membeli emas ataupun karena lihat trennya sekarang ini emas tinggi, kemudian dia membeli emas, atau bagaimana itu seperti itu? Nah, jadi dalam hidup ini kan setiap orang berbicaranya rasionalitas, gitu ya. Maka ada namanya bonded rationality. Jadi orang itu bertindak itu berdasarkan rasionalitas. Nah, itu yang hukum yang pertama, gitu ya. Jadi resikonya sudah diperhitungkan, itu yang pertama. Tapi yang kita ingin katakan bahwa secara makro sebenarnya ketika terjadi jor-joran membeli emas, artinya kan hanya sektor emas saja yang hidup. Artinya ada pengalihan konsumsi dari misalnya pangan ke emas, gitu ya. Karena kan mereka tabungannya juga terbatas kan. Makanya kalau kita lihat data perbankan, memang tren dana pihak ketiga, khususnya tabungan, kemudian deposito berjangka, itu mengalami penurunan. Jadi bahkan ada yang 3% ya, ada yang 5% menurunnya. Artinya apa? Orang itu mengambil tabungan untuk membeli emas. Artinya bukan dia paralel gitu ya. Nabung juga membeli emas, bukan, tapi dia mengambil tabungan. Iya, oke. Berarti kan di sini kan sudah jelas dia akan mencari keuntungan, dia berinvestasi. Tapi kan kalau tuh misalkan untuk investasi emas sendiri, alangkah lebih bagusnya untuk apa istilahnya dengan waktu yang investasi yang jangka panjang bukan jangka pendek gitu, seperti itu. Ya, tapi ada lagi satu. Kalau kami bahas dalam ekonomi itu namanya soal selera tidak bisa diperdebatkan. Nah, ini namanya de gustibus non is disputandum kalau bahasa ininya itu ya. Artinya soal selera tidak bisa kita perdebatkan. Tapi kita bicaranya efek sebenarnya. Kalau saya secara ekonomi, efeknya ini kalau setiap orang menahan, artinya kan dia membeli emas, kemudian dia tahan emas itu tanpa memberikan multiplier yang kecil sebenarnya terhadap ekonomi kita. Jadi kalau dia ditabungkan, kan ini ngambil tabungan kalau kita lihat data historisnya tuh, dia ngambil tabungan atau deposito, kemudian dengan harapan membeli emas akan memperoleh hasil yang lebih tinggi kan. Tapi ingat, emas ini kalau dalam jangka waktu pendek, short term malah kurang dianjurkan ya dari berbagai literatur. Tapi kalau dalam long term, misalnya kita lihat data historis saja, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi ya, tahun 2020 itu pandemi, kita harga emas itu kan 900-an. Kemudian sekarang lumayan 2 juta ya. 2 juta, artinya kan orang membayangkan itu, ini kalau saya beli emas untungnya segini ya, daripada saya bermain misalnya nyimpan dengan tingkat suku bunga yang berapa atau deposito yang berjangka 3 bulan. Jadi make sense lah mereka membeli emas. Tapi yang kita harapkan nanti jangan sampai ini mengganggu roda ekonomi kita gitu ya. Kita kan butuh dana segar perbankan itu ya. Kalau dana pihak ketiganya aja sudah berkurang, artinya kan kemampuan perbankan untuk meminjamkan kembali kan berkurang. Bank itu kan hidup matinya di kita kan, di dana pihak ketiga kan. Jadi kalau tanpa itu berkurang, artinya kemampuan mereka untuk stimulus ekonomi dengan meminjamkan kembali kan. Artinya orang jarang sekali untuk meminjam sekarang. Mengambil. tapi apa ya, kemungkinan ada nggak kemungkinan emas itu harganya turun ataupun anjlok begitu? Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbangsel. Pak, kalau misalkan harga emas itu mungkin nggak kalau misalkan dia harganya anjlok atau tinggi sekali atau misalkan stuck gitu, seperti itu? Kalau fluktuasi itu ada, tetapi dibandingkan kenaikan secara rata-rata tentu kenaikannya lebih banyak ya dibandingkan penurunan. Makanya masyarakat juga tertarik dengan untuk investasi emas. Iya betul. Jadi mereka itu kan mengamati, makanya tadi bonded rationality tadi sebelum bertindak kan mereka rasionalnya bermain kan. Nah jadi kalau penurunan saat ini kan turun ya harga emas itu sekitar 49 ribuan 1 gram kan, tapi naiknya ratusan ribu kan, artinya plus minusnya itu banyak naiknya.
Artinya kalau dikatakan anjlok beneran jarang terjadi ya. Jadi ketika perang besar pun emas itu yang diburu. Nah jadi hukum permintaan penawaran itu semakin banyak diburu, maka harganya akan cenderung tinggi kan. Betul. Nah sekarang orang melihat sebenarnya kalau saya amati ya, kebijakan Amerika mulai melunak karena mereka berhitung-hitungnya ini rugi nih kayak kalau dia berlakukan tarif ketat. Maka diberlakukanlah delay-nya kan 90 hari itu. Yeah. Trump-nya sudah mulai melunak karena efeknya juga besar terhadap mereka. Nah, kalau ini melunak kemudian baik-baik saja, artinya kan tidak ada ekspektasi lagi tentang itu. Perang dagang itu. Makanya emasnya mulai dilepas. Ketika mulai dilepas artinya kan supply-nya lumayan kan, supply-nya mulai ada lagi, artinya harganya akan cenderung turun. Tapi tadi kata kuncinya tidak akan pernah anjlok ke dasar misalnya, kembali lagi 1.500.000 itu kayaknya hal yang mustahil ya. Tapi kalau mana 1.700.000, 1.800.000 kayaknya. Kenapa Pak? Ya karena tadi psikologisnya gitu ya. Karena jarang sekali orang membeli terus langsung menjual gitu kan. Apalagi pada saat harganya turun kan orang belinya berapa nih, masa saya jual gitu kan. Tidak seperti investasi lainnya mungkin seperti itu. Ya betul, karena emas ini kan tidak tergerus dengan inflasi kan. Betul. Mau disimpan berapa tahun pun itu kan ada di TikTok gitu ya. Dia nyimpan tahun berapa, kemudian dia jual tahun berapa ya, 10 tahun kemudian dia dapat yield atau imbal hasilnya lumayan. Dibikinnya rata-rata dibandingkannya atau komparasi dengan investasi lain masih menguntungkan. Nah tadi yang dikatakan di awal tadi sebenarnya ada satu lagi instrumen yang bisa dipakai itu kan tanah. Tanah ini kan tidak pernah turun juga. Betul. Karena memang tanah kan suplainya nggak bisa bertambah kan. Demand-nya aja itu yang naik. Jadi mau tanah di luar kota penduduknya bertambah, ya permintaan tanahnya bertambah, tanahnya gitu juga kan, makanya dia naik. Emas tidak kan, dia juga tergantung dari supply demand. Oke. Emas di sini yang banyak diburu masyarakat itu kalau tahu saya sempat membaca gitu seperti itu kebanyakan dari emas logam mulia seperti itu. Nah, bagaimana dengan emas perhiasan seperti itu? Apakah juga mengalami fluktuatif atau bagaimana nantinya gitu? Ini kan dua pembelian itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang logam mulia, ada yang untuk perhiasan. Nah, kalau perhiasan ini kan biasanya dipakai ya untuk event-event tertentu. Ini banyak yang mempengaruhi sebenarnya. Bukan hanya sekedar investasi, tetapi juga di situ kalau Palembang itu keberadaan status sosial. Status sosial ya Pak ya? Status sosial juga berpengaruh kan. Mumpung emasnya gini nih, beli. Atau juga kalau di desa-desa emas itu kan sebagai simbol sosial atau juga berjaga-jaga ketika anaknya mau sekolah. Karena liquid ya Pak ya? Liquid, kan liquid ya, tinggal dibawa ke toko emas kan. Dibanding tanah tadi kan harus dibuat iklan semacamnya kan. Nah yang ini yang sebenarnya yang banyak sekarang beralih kan LM itu kan orang menengah sebenarnya. Kalau orang-orang yang di desa yang punya relatif banyak uang, belum tentu dia mengenal sistem digital emas ini ya, emas digital dan seterusnya. Tapi kan dia cenderung ke perhiasan kan. Ini kalau Pak ke kampung-kampung ke resepsi pernikahan gitu ya, berapa banyak emas yang dipakai. Itu adalah simbol sosial. Simbol sosial. Ada sebagian masyarakat menganggap simbol sosial. Jadi bukan semata-mata untuk investasi sebenarnya. Itu menunjukkan keberadaan golongan tertentu. Bahwa ini orang mampu dengan memakai emas. Makanya saya katakan tadi yang kita harus khawatir itu adalah siapa sih yang beli emas ini? Yang beli emas ini adalah golongan menengah sebenarnya karakteristiknya. Yang punya tabungan juga kan golongan menengah. Yang menengah ke bawah yang UMKM kan relatif terbatas ya. Jadi ketika mereka membeli menjual emas itu adalah golongan menengah. Dan yang kita khawatirkan itu golongan menengah ini data terakhir yang kita miliki kan 2023 itu kan tersisa 17%, artinya sekitar 47 juta orang. Dari tahun 2019 itu sekitar 21% atau 57 juta orang. Artinya kan kalau tidak menengah, ini kan larinya ke sebelahnya kan, calon menengah kan. Nah, lebih dalam lagi sebenarnya kita perlu khawatir kelompok inilah yang menjadi support ekonomi kita. Kenapa? Karena ekonomi kita ini kan digerakkan oleh konsumsi. Dan yang paling banyak konsumsi itu kan golongan menengah. Walaupun jumlahnya relatif terbatas, tetapi
uangnya relatif banyak gitu ya untuk beli. Perputarannya cepat gitu. Perputarannya cepat. Oke. Nah, jadi fenomena ini sebenarnya jarang berlangsung lama tapi Mas. Kalau kita lihat fase-fase yang emas naik ini kan berlangsung ya seperti inilah gitu ya. Begitu terjadi peak puncak pasti menemukan jalan tersendiri dia. Makanya dalam ekonomi itu selalu terjadi penyesuaian. Jadi hukum ekonomi yang berikutnya itu adalah akan selalu terjadi adjustment terhadap kondisi itu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Ini adalah hukum alam. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan secara keamanan aman nggak sih Pak? Kalau misalkan untuk investasi emas itu? Kalau keamanan maka dikatakan sebagai safe haven itu. Iya, Investasi yang paling aman adalah emas. Nah, tapi yang jadi masalah ketika kita beli emas tapi tidak diapa-apain gitu. Maka kan muncul di eranya Pak Prabowo namanya bullion bank atau bank emas. Iya. Jadi kita punya emas sekarang kita beli terus kita simpan di. Tapi kan jadi jatuhnya kan mengeluarkan uang lagi untuk menyimpan itu. Kalau misalkan di rumah kan ya agak riskan gitu ya, beresiko tinggi kalau misalkan untuk itu. Dari kan, sisi gitu. keamanan keamanan betul. Bukan nilainya ya. Betul. Kalau nilainya masih tetap aman kan investasinya seperti itu. Tapi kalau dari sisi keamanan ya mungkin ya. Tapi yang lebih aman sebenarnya selagi ada transparansi itu di bank emas. Gitu. Jadi kita tabung dalam bentuk emas dan kita memperoleh yieldnya juga dalam bentuk emas sebenarnya. Bukan kita nabung emas kita dapat bunga bukan ya. Jadi mungkin dalam 1 kilo emas kita dapat berapa gram gitu ya. Itu akan berarti kan emang sekarang kan pemerintah juga membuka untuk tabungan emas betul, ya. Betul. Itu ya. Oke. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Sumbangsel. Pak, kalau tuh misalkan tadi emas secara fisik, tapi pemerintah juga kan menyiapkan untuk ada emas digital, kemudian ada tabungan emas gitu. Pengamatan dari Bapak seperti apa? Jadi kalau emas fisik kan relatif agak sulit gitu ya. Nah, emas digital ini kan diminati kan dia dengan kemudahannya. Iya. Nah, dari sisi keamanannya sebenarnya sama-sama aman sih. Aman. Karena yang mengeluarkan juga pemerintah kan. Jadi kalau pengen cepat gitu ya, mudah ya orang beralih ke emas digital ya. Nah, tapi kalau fisik itu kan kalau sebagian masyarakat pengen fisiknya dulu kan. Nah, tapi boleh sedikit digambarkan Pak, untuk emas digital itu seperti apa sih bentukannya? Kayak apa ya kalau tanpa wujud tapi ada kayak kripto kayaknya. Ada kesepakatan ini kan tentang. Jadi nilainya ada kita kayak ada nilainya ada. Jadi kita membeli emas itu sesuai dengan nilai yang kita nilainya. Tetapi tidak berbentuk fisik. Tidak berbentuk fisik. Tapi bisa nantinya akan dibentuk dirubah ke dalam bentuk fisik, misalkan diuangkan kembali kan. Diuangkan kembali bisa. Jadi lebih mudah sebenarnya. Tetapi edukasi tentang emas digital kan tidak. Ya tidak semasif itu ya. Semasif itu kan. Karena orang masih tanda kutip melek digitalnya kan relatif terbatas ya. Tetapi kalau bagi orang-orang investasi memang emas digital mungkin jadi pilihan gitu ya, pilihan. Tapi kalau tadi ya emas kan investasi atau nyimpen gitu ya. Kalau yang nyimpen ya pengen bentuk fisiknya kan, bentuk fisiknya. Betul. Jadi selagi ini saya kira teman-teman yang bermain di emas digital relatif banyak juga ya, sama seperti kripto kan. Tetapi kalau kripto beda lagi ya, ya kesepakatan antar komunitas saja kan. Kalau nggak sepakat nilainya Elon Musk-nya agak batuk-batuk, kita mulai batuk-batuk juga kriptonya. Kalau masalah dijamin digaransi oleh government kan, oleh government. Dan bank-bank juga sebenarnya cenderung ke emas digital ya, ke emas digital. Iya, betul. Sulit juga bagi mereka untuk menyimpan emas batangan itu kan. Iya. Ya, jadi mereka beralih ke yang bentuknya non fisik. Ya, secara keamanan lebih aman mungkin ya seperti itu. Sepertinya bukan dilihat dari sisi nilai, tapi dilihat dari sisi keamanannya gitu. Kemudahan sebenarnya. Kemudahan. Kalau keamanan mungkin relatif sama ya. Relatif sama. Kalau ininya. Nah tadi kalau bank emas juga relatif, tapi yang jadi masalah di kita adalah transparansi pengelolaannya. Ini yang jadi catatan kita, memang tata kelola kita yang harus kita benahi agar masyarakat itu memang trustnya tinggi.
Ya. Ya kan, hidup mati kan kita serahkan gitu ya. Hidup mati sudah serangan ternyata tidak aman gitu ya. Yeah. Makanya saya selalu katakan bahwa transparansi itu adalah kunci utama sebenarnya. Dimanapun, bukan soal emas ya investasinya kan. Nah jadi kalau kembali lagi digital ya, untuk mengatasi tadi ya kan sebelembar itu aja kan digital itu kan. Kayak ijazah aja tuh. Tapi bernilai ya senilai harga yang fisik kan. Bisa dijual belikan juga dan mudah diperoleh. Mudah-mudahan tidak ada yang digital yang palsu. Tapi sekarang ini karena masyarakat juga permintaan logam mulia tinggi, akhirnya ada sebagian masyarakat untuk membeli emas dinar seperti itu. Ya, jadi emas dinar itu kan sebenarnya mata uang ya. Ada dinar, dirham. Betul. Karena dia tidak susut nilai. Sama berarti ya. Dia tidak susut nilai dia kan. Jadi kalau mata uangnya kita misalnya dengan Uni Arab gitu ya. Kita sama-sama menggunakan itu misalnya. Kita tidak perlu lagi menukarkan dalam bentuk dolar ke situ. Kan sama mata uangnya kan. Jadi kalau itu terjadi juga agak relatif ya. Jadi ada pepatah lama dulu bahwa kalau kita ingin menguasai dunia itu, kuasailah mata uangnya. Karena dengan menguasai mata uang kita akan menguasai ekonomi. Nah jadi orang kalau dinar ini kan tidak susut nilai dia kan. Kita mau pergi aja kita tukar nilai sama kan antar negara itu kan. Yang menjadi masalah itu kan terjadi hedging kan, beda. Kita $1 di Singapura dengan $1 di kita kan beda. Makanya kalau orang pialang itu kan beli Singapura dijual di Australia. Nah kalau dinar ini nilainya sama dan lebih mudah, tapi sulit diimplementasikan. Sulit diimplementasikan karena memang kan geopolitik berbeda gitu ya. Kan ada anggapan bahwa ini Timur Tengah gitu ya, yang ini kan blok Barat. Tetapi secara nilai ekonomi sebenarnya dinar lebih pas kan, udah susut kan. Makanya kita beli barang sekarang 15.000 ya kan, besoknya nilai barangnya sama tapi harganya mungkin berbeda. Tapi kalau kita beli dengan dinar kan, 1 dinar nih tahun depan sudah sama juga kan harganya kan. Makanya dia tidak susut oleh inflasi. Oke. Berarti kalau misalkan investasi emas itu seperti itu, kalau tadi kan kita berbicara tentang kelebihannya, ada nggak kekurangan dari sisi investasi emas itu? Dibandingkan kita bermain kurs atau kripto ya memang relatif terbatas gitu ya, ininya likuiditasnya kan. Kita kan tidak serta-merta menjual emas, kalau ini kan bisa kita dapatkan dengan cepat ya. Kalau emas ini pasti ada plus minus lah. Tetapi kalau kita bicara tentang intrinsik yang tersimpan, realnya, emas lebih menguntungkan dibandingkan kita bermain kurs atau kripto. Kalau kurs pernah main, tapi kalau kripto saya belum. Kalau emas tadi cuma emas kawin gitu. Emas kawin aja itu. Yang dulu berarti emang ada jangka pendek dan jangka panjang, dan itu juga akan menguntungkan bagi si investornya. Makanya itu. Tadi ya, investor itu kan dia berpikirnya tadi bonded rationality. Jadi rasionalnya lebih jalan. Walaupun tingkat suku bunga tinggi, kalau dia merasa masih untung, dia akan masuk pasar. Karena tadi rasionalitasnya jalan. Kalau kita ini kan enggak berpikir dulu kan baru bertindak. Mereka itu bertindak dulu baru berpikir kan. Beda dengan kita gitu. Pak, mungkin ada saran ketika misalkan ada pemula nih, dia mau berinvestasi emas gitu, seperti apa? Ada triknya nggak? Kalau investasi sebenarnya kan kalau pemula ini ya, pemula ini kan yang dipikirin dia kan untung sebenarnya. Harapannya itu kan, ekspektasi terhadap pembelian itu kan untung. Maka harus dilihat dulu fundamental yang ada. Fundamental itu artinya kan sejarahnya itu seperti apa. Jadi jangan pomoh lah gitu ya, jadi pomoh. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika membeli itu apalah untungnya. Walaupun rasional tapi kan tetap juga kan. Tetap harus dihitung untung dan ruginya. Ya walaupun sudah dihitung tetapi kan pengalaman itu guru yang terbaik gitu. Iya betul. Terus investasinya itu apakah jangka pendek dan jangka panjang, mungkin seperti itu. Ya betul. Kalau logam mulia biasanya jangka panjang, jangka panjang. Yang lebih menguntungkan. Jangka pendek juga menguntungkan tetapi tidak sebaik jangka panjang sebenarnya kalau kita hitung. Oke, terima kasih. Ya, demikian saudara perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.